Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa membersamai Bapak Ibu dalam kegiatan ini karena saya mendapatkan tugas untuk pendampingan individu kepada para JKP pada PGP Angkatan 9. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang komunitas belajar. Yang pertama, saya akan bercerita tentang latar belakang. Yang pertama, pendidikan guru penggerak menekankan adanya komunitas praktisi. Yang kedua, kebutuhan SKP pada pengelolaan IKIN yang ada pada PMM untuk memenuhi bukti dukung. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, komunitas belajar dapat dilaksanakan secara luring maupun daring. Juga dapat didaftarkan di platform Merdeka Mengajar. Berikut paparannya. Bapak Ibu, sahabat Merdeka Belajar yang saya hormati, kita langsung masuk kepada browser, bisa dipilih dengan akun Belajar ID masing-masing. Kemudian setelah muncul pada browser kaitannya dengan ini ada pilihan yaitu kaitannya dengan Merdeka Mengajar. Kalau belum ya ketik di sini Merdeka Mengajar. Kalau di sini sudah ada, kita klik yang ini aja Bapak Ibu, salah satu boleh. Kita klik Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang sudah muncul berkenaan dengan kaitannya dengan pengembangan diri. Ada mengajar, ada inspirasi, dan sebagainya. Hanya ini Bapak Ibu kita belajar pada kaitannya dengan komunitas, ini ada di pengembangan diri. Di sana juga ada pilihan-pilihan yang lain, fitur-fitur yang lain, diantaranya adalah satu pelatihan mandiri. Kemudian ada fitur komunitas. Selanjutnya juga ada seleksi kepala sekolah bagi yang menginginkan. Kemudian ada refleksi kompetensi. Ini kemarin pada bulan apa itu sudah dikerjakan semuanya. Ada pilihan LMS juga, ada pengelolaan kinerja. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan komunitas kita pilih dengan klik komunitas. Nah, Bapak Ibu kita akan diarahkan pada halaman berikutnya, yaitu di sana ada panduan belajar bersama komunitas. Ini di sana ini banyak ini kita pelajari. Di sana ada ini ada panduan optimalisasi komunitas belajar. Juga ada buku saku penggerak komunitas. Ini Bapak Ibu, di sana juga ada pilihan untuk perencanaan berkenaan dengan komunitas belajar. Perencanaan kegiatan komunitas. Di sini ada pilihan begitu banyak. Ada topik kurikulum merdeka, ada topik perencanaan pembelajaran, topik perencanaan pembelajaran ada banyak, ada 3 dan sebagainya. Topik diferensiasi dalam pembelajaran. Ini ada banyak juga di sana. Nanti bisa dipelajari sendiri oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini juga ada buku saku penggerak komunitas. Bisa kita klik dan bisa kita download. Yang umpamanya ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti tinggal diklik download. Nah, ini di sini mohon maaf ini ketutup ini. Dan ini ada buku saku yang bisa dipelajari sebagai seorang penggerak komunitas. Bapak Ibu, kita kembali pada tayangan awal. Nah, kembali pada kaitannya dengan komunitas. Bagaimana cara kita mendaftarkan komunitas belajar sekolah kita di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita tidak lihat pada buka panduan, namun pada lihat info lengkap Bapak Ibu. Kita klik Bapak Ibu, lihat info lengkap. Nah, kita diarahkan kepada laman ini Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, setiap satuan pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Yang kedua, melalui menu komunitas pada platform Merdeka Mengajar ini, komunitas belajar dapat mendaftarkan komunitas belajarnya untuk berbagi praktek baik ke rekan sejawat di luar sekolah. Diulangi,
untuk berbagi praktek baik ke rekan sejawat di luar sekolah. Bapak Ibu, ini penting sekali kaitannya dengan berbagi praktek baik. Kemudian yang ketiga, pendaftaran komunitas belajar dalam sekolah pada menu komunitas di platform Merdeka Mengajar tidak bersifat wajib dan silakan dilakukan sesuai kebutuhan, terutama jika ada kebutuhan untuk berbagi dengan rekan sejawat di luar sekolah. Bapak Ibu, memang policy yang ada di PMM itu seperti ini, tapi Bapak Ibu, karena kita dari tujuan awal ingin meningkatkan kompetensi teman-teman kita, ingin menarik teman-teman kita supaya bisa bertambah ilmu, bertambah pengetahuan. Tadi sudah disampaikan di atas, ternyata setelah ikut komunitas belajar apalagi yang ada di PMM ini, kita tertuntut untuk memberikan yang terbaik, webinar yang terbaik, menyiapkan belajar apapun di sana. Begitu banyak yang dapat kita pelajari. Kemudian yang keempat, komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar daring dapat langsung mendaftarkan komunitas belajarnya untuk menjadwalkan kegiatan webinar komunitasnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Kemendikbudristek telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar yang dapat diakses pada tautan berikut dokumen panduan tadi di awal tadi. Bapak Ibu, kita pahami poin-poin yang perlu diperhatikan sebelum kita mendaftarkan komunitas belajar sekolah kita di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, nah inilah tahapan yang kita cari, kita tunggu, yaitu tahapan pendaftaran. Lihat topik, penyelesaian topik kurikulum di sana. Selesaikan semua modul dan aksi nyata di topik kurikulum pada pelatihan mandiri. Nah, lihat topik kurikulum dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ada kurikulum Merdeka. Kita diharapkan sudah menyelesaikan, bahkan sudah bisa sertifikat sudah muncul, melaksanakan modul pelatihan, kemudian aksi nyata sudah dibuat, kemudian muncul sertifikat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kaitannya dengan pendaftaran komunitas, kita akan klik yang isi biru ini, yang warna biru ini, isi formulir. Nah, nanti di sana. Oke. Nah, Bapak Ibu, umpamanya ini pertama kosong, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kaitannya dengan pendaftaran komunitas baru. Ini ada 5 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, nama komunitas. Komunitas Bapak Ibu ditulis di sini. Umpamanya ini saya isi. Nah, umpamanya Kombel A gitu aja Bapak Ibu. Kombel A. Kita lanjutkan. Nah, posisi umpamanya, kemudian lokasi komunitas di mana. Ini tinggal klik aja. Kemudian dipilih. Nah, akhirnya mohon maaf, kita pilih di sini umpamanya Jawa Tengah, pilih kabupatennya Pemalang, kita pilih umpamanya. Kemudian deskripsinya bisa dituliskan kaitannya dengan fokus komunitas, kegiatan yang akan dilakukan, visi dan misi, hingga tipe anggota yang disasar. Dituliskan di sini akan lebih jeli, lebih tepat, dan lebih baik. Anggap saja ini tak singkat saja, namanya belajar, begitu aja Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada detail komunitas, di sini ada jenjang, kita pilih mau pilih apa, SD. Oke, kita pilih umpamanya. Kemudian mata pelajaran, berarti karena kita sekolah dasar, kita bisa pilih ini agama, bahasa Indonesia, kemudian pendidikan, lainnya aja Bapak Ibu. Kita pilihnya. Kemudian jenis komunitas, mau komunitas dalam sekolah atau komunitas antar sekolah. Bapak Ibu, kemarin Kombesinda memilih komunitas dalam sekolah, tapi ternyata yang mengikuti dari seluruh Indonesia, ya Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Umpamanya komunitas dalam sekolah, antar sekolah juga boleh Bapak Ibu. Nah, di sini anggota dan jangkauan terbatas pada satuan pendidikan tertentu. Anggota dan kalau kita pilih komunitas antar sekolah, anggota dan jangkauan komunitas terdiri dari lintas satuan pendidikan, begitu Bapak Ibu. Kemudian profesi yang disasar, mau ini boleh pilihan ini boleh lebih dari satu Bapak Ibu.
atau nah ini bisa kita pilih tiga-tiganya atau hanya satu. Boleh juga Bapak Ibu umpamanya guru dan kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu tautan yang kita miliki boleh dari Facebook, umpamanya sekolah kita memiliki alamat Facebook, kemudian Telegram, sekolah kita memiliki alamat Telegram, ditempel di sini dan seterusnya. Nanti kalau sudah dilanjutkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu langkah keempat di sana juga hampir sama Bapak Ibu. Umpamanya ini penggerak komunitas yang pertama siapa? Ini boleh lebih Anda dapat menambahkan maksimal 3 penggerak. Seorang penggerak hanya bisa mengelola 3 komunitas. Berarti Bapak Ibu, kita juga bisa membuat komunitas belajar lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3 gitu. Tapi Bapak Ibu di sini sebagai jabatannya sebagai ketua. Intinya ini salah satu ini, mohon maaf ini Ibu Nino Winarni saya jadikan sebagai contoh karena di laman PMM saya itu sudah tidak bisa memunculkan kaitannya dengan tayangan seperti ini karena sudah memiliki kombel begitu Bapak Ibu. Dipilih kemudian dilanjutkan di sana nanti akan berhasil mendaftarkan komunitas belajar SD kita masing-masing dan Bapak Ibu ini diharapkan kalau sudah nanti kita upload di sana logo dan sebagainya, kita lengkapi aja Bapak Ibu langkah-langkah yang ada di sini. Kemudian nanti sekolah akan fokus, akan siap untuk berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik ini Bapak Ibu akan mengerahkan seluruh kemampuan sekolah, baik sebagai itu tadi saya sampaikan moderator macam-macam dan sebagainya itu, buat background, buat sertifikat online dan sebagainya, itu jadi ilmu baru yang harus kita pelajari dan diharapkan nanti kita semua itu dapat mengambil pelajaran yang baik dan menjadi profesional berkenaan dengan kaitannya dengan komunitas belajar. Kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, berikutnya adalah tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu, ternyata banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Yang pertama adalah perencanaan webinar. Di antaranya adalah pembagian tugas. Ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai operator, pengenalan link, penyematan link, kemudian menentukan narasumber, kemudian pembuat background, dan sertifikat online. Juga ada perencanaan mengenai prasyarat, internet yang stabil, kemudian personalia yang saling mendukung, dan siap untuk belajar. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, kita lanjutkan tentang refleksi. Bapak Ibu pernah suatu hari launching komunitas belajar Sinem yang pertama. Saya kira penyusunan berkenaan dengan sertifikat online akan dibuat secara manual. Pada hari Jumat saya ketemu dengan teman yang menceritakan mestinya dibuat secara online. Akhirnya selesai Jumatan saya belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencari atau menemukan bagaimana cara menyusun sertifikat secara online. Akhirnya Bapak Ibu kita ketemu dengan aplikasi dengan Autocraft. Kemudian di sana kita belajar, kita coba, kita trial error sampai 3 kali. Sekali gagal, 2 kali gagal, tidak menyerah. Yang ketiga ternyata berhasil Bapak Ibu. Setelah uji coba berhasil, kita coba untuk kita laksanakan untuk besok pagi. Bapak Ibu sahabat Merdeka Belajar, cukup menegangkan pada waktu kegiatan komunitas belajar yang pertama. Karena kita juga melakukan launching untuk aplikasi atau link pembuatan sertifikat secara online. Saya sangat khawatir siapa tahu muncul trouble-trouble yang tidak diperlukan. Akhirnya Bapak Ibu ternyata semua berjalan dengan lancar. Dan di sana kita semua belajar dengan sungguh-sungguh supaya sertifikat itu dapat termenuhi dengan baik. Sahabat Merdeka Belajar, ternyata setelah kita membuat atau menyusun sebuah komunitas belajar di PMM, di sana begitu banyak bisa membawa seluruh tenaga yang ada di sekolah kita atau PTK yang ada di sekolah kita untuk belajar, membuat background, menyusun link baik dengan
Meet, baik dengan Zoom Meet, baik dengan tim dan sebagainya. Di sana ternyata banyak sekali permasalahan yang dihadapi dan semuanya belajar saat itu juga. Sampai sekarang kita melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya dengan semuanya bekerja, berkolaborasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian kurang lebih cerita baik yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk bersatu. Di sana kita harus berkolaborasi dengan seluruh tenaga, dengan seluruh teman, sehingga dapat menyuguhkan sebuah webinar, sebuah praktek baik, sebuah cerita baik yang dapat menginspirasi seluruh guru di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.